Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikanlah kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat pulau basuh pada saat kini. Jo syuret nadat alam Minangkabau. Dan sanak ambo indak akan memanjangkan mukadimah pada pertemuan kita di saat ko. Ambo langsung saja masuk kepada topik nan ke ambo perbincangkan, iaitunya mengenai ilmu. Dalam adat Minang, jo dipelajari tentang ilmu. Yang dikatakan ilmu tu, iaitunya suatu kepiat nan tatap pada hati manusia. Itu dikatakan ilmu. Satu kepiat nan tatap pada hati manusia. Ilmu ko ada dikategorikan macam daripada ilmu ya, dikategorikan ada 4. Yang pertama namanya ilmu petunjuk. Baanan ilmu petunjuk ko, yaitu ilmu yang mempelajari tentang akhlak manusia, budi pekerti, dan cara mencapai tujuan bagi manusia tu dalam kehidupannya. Itu dinamakan ilmu petunjuk ya. Artinya nan kaelok, nan kabaik, nan karancak. Itu ilmu yang menyangkut itu dinamakan ilmu petunjuk. Kemudian ada pula ilmu yang kedua namanya ilmu najwa. Ilmu najwa ko iaitunya ilmu tentang masa yang akan datang. Dan itu ko merupakan kabar petakut bagi manusia. Iaitunya ilmu tentang alam gaib. Iaitunya masuk akan adanya hari akhir. Bahasanya sesudah hidup kita akan mati. Dan bagi yang masa hidupnya tidak berbuat baik, itu nanti akan masuk neraka. Itu misalkannya. Ya, itu dikatakanlah ilmu najwa namanya. Artinya yang memberi kabar petakut kepada manusia. Kemudian ada yang ketiga namanya ilmu takwa. Yang dikatakan ilmu takwa ko yaitu cara kita melawan hawa nafsu. Jadi karena manusia ko mempunyai hawa nafsu, maka diajarkanlah melawan hawa nafsu cako atau nafsu amarahnya. Jadi misalkannya, contohnya awak berhadapan jo orang bebal atau orang gilo, maka awak di situ tu serupa orang takut. Itu kalau berhadapan jo orang gilo. Atau berhadapan jo orang bebal, orang nan katanya lalu lalang saja. Itu awak kalau bisa menghindar dari situ. Nah, ilmu nan serupa iko ko disebut ilmu takwa, menahan nafsu amarah. Misalkan melonjak amarah cukup tinggi, caranya dianggaplah orang nan mengecek jawab cako tu orang bodoh. Jadi nan bangi wan edi.
Itu namanya ilmu takwa ya. Artinya bahwa bisa melawan nafsu amar hawa, pandai wak mengendalikan diri. Itu namanya ilmu takwa. Kemudian ada namanya ilmu rasyid. Ilmu itu adalah untuk para aulia. Yaitunya ilmu ko yang orang yang dekat dirinya ke Tuhan. Jadi ilmu ko dah bisa dituntut begitu saja. Jadi para aulia, para nabi, para rasul ya, itu ilmunya dikatakanlah ilmu rasyid. Itulah macam-macam dari pada ilmu. Kemudian ada pula dua sifat ilmu. Sifat nan dua ko yang pertama ilmu yang dipahamkan namanya. Sudah tu yang keduanya ilmu yang diperangaikan. Baan yang dikatakan ilmu yang dipahamkan kau. Yaitunya ilmu yang betul-betul dipelajari. Dipelajari dari seorang guru atau dengan membaca buku. Betul-betul dipelajari, dituntut. Jadi pemahaman tentang ilmu yang dituntut kau akan berbeda dengan ilmu yang diperangaikan. Di betul-betul menuntut kalau tidak tahu ya, cari guru sampai bertanya. Cari guru sampai meminta paham. Orang nan ilmunya dipahamkan kau, itu orang tu betul-betul matang. Ko ajo tanya, ndak ada tanya nak terjawab. Ndak ada pinta nan ndak boleh, ndak ada kandak ndak laku. Karena nyo betul-betul paham jo ilmunya. Boleh dikatakan orang nan betul-betul ahli tentang ilmu yang dipelajarinya. Ini kok salah satu ilmu lah, ilmu A misalkan. Seandainya ilmu batukang ya. Ia betul-betul ahlinya batukang tu. Di hasil tanyaan tentang permasalahan tukang, nyo akan tahu. Dia betul-betul dipelajarinya dan dipraktekkannya, kemudian ia lah diamalkannya. Jadi maka ilmu tu betul-betul diyakininya tentang apa yang dipelajarinya. Jadi tidak ragu-ragu lah dah. Ko A sekartanya orang, tentang itunya tidak akan pernah ragu. Tidak ada rasa gentarnya, tidak ada rasa takutnya. Karena dia meyakini akan ilmu yang ada pada dirinya. Itulah ilmu yang dipahamkan namanya. Kemudian adalah ilmu yang diperangaikan. Bah ilmu yang diperangaikan, yaitunya serupa ilmu yang dapat di jalan. Atau misalkannya nampak orang batanam lado di caliaknya. Orang batanam lado cakap. Oh, mangko batanam lado mah sini. Nya tahu sehingga menanam saja. Tapi ba merawat ladonya tak akan tahu. Karena dia tidak betul-betul belajar. Hanya tasambi. Bitu jo baraja adat. Ya kalau tasambi aja baraja adatnya, ayo sehingga itunya. Jadi batamu wak jo orang nan ilmunya dipahamkan, itu lah payah dia. Orang nan ilmu diperangaikan cakap. Nan biasanya ilmu yang diperangaikan ko, orang tu indah terkontrol jiwanya. Kok mangece ya, itu bak condo orang memakabuluh. Kok barundiang, curang merendang kacang. Karena lidah ndak batulang. Karena miskinnya pada ilmu, ledo ilmu pisketek. Itu ilmu diperangaikan cakap tu. Contohnya, kalau dalam adat ada namanya menjawab sewaris.
Jadi apa sewarih ko batu atau salah, nyo tak tahu. Tapi nan jales na sewarih ceko, dijawek ditarimonyo, ayalah bersimpan lah nan itu. Apa salah sewarih ko tu ndak? Itu ndak tahunya. Jadi kebanyakan awak di Minangkabau ko ilmu tu hanya banyak manjek sewarih. Jadi orang nak manjek sewarih ko nyo serupo jo batu katapel. Batu katapel tu nyo bergantung kepada kekuatan karet. Jadi jauh lantiangnya tu itu tergantung jo karet. Mungkin dusana-dusana lagi paham jo katapel agaknya. Di katapel cako tu ado pakai batu di belakang. Ado lo biasa dibuat orang dari aku namanya ke kulit ya. Kulit bekas, kulit sepatu bekas. Tu di KBN di situ karet. Kemudian ada ditampik pemacik di tangan. Itu ada kayu bacapang ya. Jadi batu ceko malantiangnya hanya bergantung kepada kekuatan karet. Bara kekuatan karet segitulahnya. Jadi ilmu yang diperangai ko seperti itu. Sehingga mani dangannya gitunya. Kalau ada orang yang lebih tinggi pada itu, nyo akan hilang akal. Tidak ada jawapan di nyoleh. Itu ilmu yang diperangaikan. Jadi serupa manjek sewarih seko didengar tutu orang tua. Kebanyakan kemudian tu sewarih nambah jawek imanat nambah pacik sini. Jadi sewarih itu boleh kita manjek sewarih, boleh. Kita dengar, tapi lai batu anak. Misalkan kebanyakan pada umumnya generasi-generasi sebelumnya menyampaikan sewarih kawak tu nang karancak saja. Misalnya sampai kemanakan masa awak orang hebat, kau orang santiang kau. Tu nan si anu sebalah tu bamamak kawak tu. Ya sehingga itu tahu awak mengko bertahan lah. Nyoba mamak kawak. Jadi karena nyoba tahan di situ ya, lah bajawek pacik sewarih seko arek-arek. Ya sampailah ke orang. Tiba orang nan tahu, nan mengerti jo hal nan serupa iko mengenai permasalahannya, kunci permasalahannya, nyo akan kalah. Sebab itu nyo lupa menceliak. Keceknya dia memamak ke orang lain. Orang lain memamak ke nyo. Nanti katanya mamak ke nyo ko ratu pusako tingginya banyak lo pada nyo seketik ratu pusako tinggi ini. Jadi pernah terjadi yang pernah ambo selesaikan ya. Yang serupa nan ambo ceritakan sebentar ko. Karena nyo mengecian tu gala tu ambo punya tu. Itu banyak di daerah-daerah satu nagari. Ada yang mengecian galaan tu banyak sini. Di galaan ni dipakai orang tu nyo punya. Sementara malah sebaliknya. Di ketika ambo tarang ketika itu nya teman nuang. Dia tu ilmu nambah jawek ceko sewarih ceko. Jadi jom di sana percaya banai sewarih ya. Boleh awak menerima sewarih boleh. Tapi jen itu tu jadi patokan. Kadang sewarih ko salah. Masa ayo batih tanah seruman itu nak masuk dia ka. Sedangkan batih tanah ko menurut ada dalam Minangkabau, yo kok ka bukit babalah bidiang. Kok ka lurah bana ayi ya. Kalau ka Rimbo bakara katau. Kalau ke Padang baling gundi ya. Jadi artinya baling gundi ko ada kayu tando-tandonya itu. Bakara katau ko tu batinggi barandah. Tanah yang di Rimbo antara sebalah itu ada tinggi rendah namanya. Jadi ada dasar itu. Jadi orang yang mempelajarinya tahu dasar itu. Tapi orang dia sewarih tidak. Hanya tunjukan siko batihnya. Alah iyo pulau ninyo. Akhirnya ketika terjadi perselisihan. Inyo akan kalah di situ. Jadi ilmu yang diperangaikan ko termasuklah itu. Jadi ilmu tu hanya dapat dia mendengar, hanya dapat di jalan menampak ya.
mananga tutua dari orang-orang yang dianggap pandai. Itu kadang-kadang nyo salah. Jadi banyak nambah suar tengah masyarakat terjadilah kesalahpahaman di situ. Jadi tiba dibawa ke sidang beko. Itu lah ditanya di hakim nan lai berilmu namanya. Tu. Jadi tidak basuhnya sebab segala sesuatu tu ada namanya barih balabehnya. Kok barih kau menanti lihat balabeh kau menan cuba. Jadi barih balabeh cako itulah yang menentukan kebenarannya. Contohnya nan balabeh kau, dikatakan balabeh. Barih kau sama jo barisan ya. Barisannya beda garis jo barih. Barih kau serupa tantara barih. Kalau kita menanam jagung, bara barisannya ke lurihnya. Kalau kita menanam pisang, itu misalkan, itu lurih ndak barisnya, itu dikatakan baris nama nanti lihat barih, bukan garih ya. Barih menanti lihat. Balabeh menan cubo. Ban katakan balabeh ceko. Balabeh ceko adalah cetakan, acuan. Misalkan contohnya, balabeh dari pintu itu namanya konsen. Jadi disebutnya dalam kata adat, nyo sauku mangko menjadi sesuai mangko takana. Jadi bantulah dimakan siku-siku kok. Kok balabeh kau nan cubo bantu dimakan siku-siku. Jadi nyo sauku mangko menjadi sesuai mangko takana. Artinya, ambo contohkan ya. Ada kita punya rumah. Biasanya di arah ke barando, ke ruang tamu, itu ada namanya konsen barangkai. Konsen barangkai itu kalau diukur secara geometer itu sama gadangnya, ada 3 buah misalkannya. Di suatu ketika kita mancat kita buka lah, karena lagi pakai NC peluru ya, kita buka lah daun jendela aja kok. Dan kita cat, kita lataan, tapi lupa magih nomor lubang-lubang ni cako, dima tampil cako. Nah, kalau salah malataan pintu jendela cako, ke konsennya, mau ulang memasang balik, itunya tak kena mau dipasangan. Karena apa? Tidak punyanya. Jadi, baru nama dipasang kalau cocok jo punyanya nan cako. Boleh di sana tes deh ya. Jadi, balabeh itu nan cubolah. Jadi, kalau inyo punya, ini cocok ke situ. Serupa itu pula lah adat. Lah ada barih balabehnya. Jadi, tidak usah awak ragu-ragu kalau tahu barih balabehnya atau pandai awak mencari barih balabehnya, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi, kebanyakan pada zaman kini itulah mengenai ilmu cako. Ilmu tu hanya ilmu yang diperangaikan namanya, bukan ilmu yang dipahamkan. Jadi kalau tiba dalam rapik ke badun sana beko, kalau ndak ilmu yang dipahamkan tu memang angguk salah. Tapi biasanya ilmu yang diperangaikan kalau di luarnya mengeceknya, ayo mbak nyonyo kok tiba je orang nan bodoh, oi main tunjuk sok kida. Suara kareh balantang-tantang. Tapi kok tiba di kerapatan beko, oi suara bunyi agong tatungkui. Ndak berbunyi lai ledo. Itulah karena ilmunya ilmu yang diperangaikan. Jadi kalau dapat ilmu tu ilmu yang dipahamkan, batu-batu paham ba mangko model konya. Di mana ko kuncinya. Jadi kepada dusana-dusana itulah macam ilmu yang ada secara adat alam Minangkabau ya. Jadi yang pertama sekali ambo ulang balik seketik, kalau macam ilmu tu ada ampe sifat ilmu 2. Jadi nan ambo katakan ilmu yang dipahamkan ilmu yang diperangaikan adalah sifat ilmu. Jadi yang macam ilmu petunjuk, ilmu najwa, ilmu takwa, dan ilmu rasyid. Sedangkan sifat ilmu kedua, ilmu yang dipahamkan dan ilmu yang diperangaikan. Jadi kalau orang batu-batu berilmunya, ayo terpaham ilmunya. Biasanya orang yang dipahamkan ilmunya,
nanang bari buaka de sabab bana manatang tanang lu bicara waya tanang namanya. Sabong lah ilmunya ilmu padi. Makin barisi makin tunduk. Tapi kalau sehari-hari disali ada wak, ndak ada bantuan. Tapi kalau sedang kerapatannya mengecek, tidak tak bantah ada orang doh. Ahli luar ndak banyak ceritanya doh. Itulah yang dikatakan ilmu yang dipahamkan. Jadi mungkin ya, ambo cukup kalah sampai di siku tentang ilmu ya, pelajaran adat tentang ilmu atau curian adat tentang ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, baik ambo yang menyampaikan dan kepada dunsanak-dunsanak yang menonton video yang buat ko. Mudah-mudahan bertambahlah ilmu pengalaman kita ya. Akhir kata, ko ada tersinggung dek naik telantuan dek turun, ambo minta maaf dan sekadang-kadangnya ambo tutup yang membacakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.